Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum masuk materi, karena kita masuk di bulan November to remember gitu ya. Karena di bulan inilah We Get Away dimulai. Unofficially itu di tanggal 1, tapi secara officially kick off-nya di tanggal 28 November kalau nggak salah gitu ya. Jadi We Get Away sekarang sudah berjalan 5 tahun gitu. Nah, terkhusus untuk ke tim ACM itu berarti berjalan 3 tahun begitu inisiasinya, tapi officially berjalannya karena per Januari jadi kurang 1 bulan gitu. 3 tahun kurang 1 bulan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan sebenarnya mengenai, karena kemarin di forum PO itu ada semacam usulan begitu ya. Jadi dari masing-masing domain itu ada setidaknya penjelasan begitu mengenai apa yang dikerjakan, terus apa yang sudah dirilis, dan data apa saja yang nanti, biasanya produk apa saja kemudian yang ada di sana, dan secara data apa saja yang bisa dimanfaatkan begitu ya. Nah, saya memulai dari tim Avengers begitu. Kenapa kami menamakan tim Avengers begitu ya? Jadi saya secara filosofi, karena kita menggunakan Scrum begitu ya. Scrum itu kan adalah kumpulan dari para expert gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu berjalan sendiri itu kita anggap sudah punya kelebihannya masing-masing dan keahliannya masing-masing gitu ya. Kemudian berkumpul jadilah kurang lebih Avengers, sehingga secara tim, secara cross function, doa begitu atau harapannya kenapa kita menamakan itu adalah berkumpulnya orang dengan keahliannya masing-masing untuk mencapai sebuah misi begitu ya. Karena domainnya itu adalah sumber daya manusia begitu. Kita bersepakat waktu itu mengambil quote dari salah satu di film Avengers juga, cuma saya lupa ini quote-nya siapa ya, lupa. Jadi all we can do is our best gitu ya, and sometimes the best we can do is start over gitu. Jadi waktu itu ketika kita melihat produknya SDM, kayaknya kita perlu start over gitu. Jadi kita mulai dari awal gitu ya, karena apa yang ada sudah tidak cukup relevan begitu. Mission statement kami yaitu dari proses rekrutmen sampai pensiun tidak ada data terkait pegawai UI yang tidak terekam begitu. Jadi slide ini sebenarnya sudah kami buat sejak Januari 2019, waktu itu setelah ada pertemuan dengan DSDM. Waktu itu kadifnya masih yang lama, jadi belum ada masih yang Bu Evi, kemudian Bu siapa lupa aku saat itu. Kemudian ini juga sebenarnya sudah dipresentasikan begitu ketika BSI memutuskan mengawal strategi dengan membuat tribe begitu ya. Jadi development prosesnya itu per domain begitu. Jadi mission statement kami sampai hari ini belum berubah begitu ya. Ini user needs terkait kebutuhan user yang kemudian kita dapat hasil pertemuan di akhir 2018 yang menjadi isu utama begitu ya. Ini soal integrasi data, kemudian data riwayat, otomasi data, kemudian ada digitalisasi berkas, begitu ya. Kemudian self-service system, kemudian ada tracking layanan, kemudian ada pemutakhiran data berkala, begitu ya. Ini yang kemudian kita dapat, yang kemudian kita jadikan priority, begitu ya, karena banyak cerita, begitu, terkait kebutuhan ini, begitu ya. Jadi selama ini itu di DSDM itu kan mengandalkan Excel gitu ya. Basic datanya ngambil dari Simpek lama, kemudian kalau ada kebutuhan apapun diolah di Excel begitu, sehingga kurang lebih secara data akhirnya dalam tanda kutip gitu berserak begitu ya. Kemudian riwayatnya sangat susah kemudian di tracking karena memang kadang nggak ada atau bentuknya masih dalam bentuk berkas begitu ya, sehingga untuk
misalkan salah satu contoh itu waktu itu ada salah satu dosen begitu yang meninggal, kemudian dibutuhkan untuk membaca riwayat beliau selama di UI itu susah begitu ya. Jadi dia misalkan pernah menjabat apa saja, kemudian pernah istilahnya berkontribusi apa saja begitu. Kemudian terkait otomasi data ini karena lagi-lagi masih di Excel sehingga bicaranya ya masih manual gitu ya. Nah, digitalisasi berkas ini juga yang menjadi isu utama karena so far pengajuan layanan dan sebagainya itu basicnya masih berkas, jadi rentan terselip gitu ya, rentan terlewat, rentan terjadi duplikasi pengajuan dan sebagainya. Kemudian self-service system, nah ini sejalan dengan apa yang kemudian dicanangkan oleh Pak Rektor gitu ya, mengenai perubahan kultur gitu ya, perubahan budaya yang tadinya dilayani menjadi melayani diri sendiri gitu ya, layanan mandiri. Gitu. Kemudian tracking layanan ini ya, so far karena masih apa istilahnya manual tadi, sehingga ketika mengajukan layanan sesuatu itu kita tidak bisa tahu statusnya ajuan kita itu sampai mana. Nah, kemudian pemutakhiran data berkala ini harapannya data-data yang ada di SDM itu secara berkala ada pemutakhiran gitu ya, jadi tidak out of date, kurang lebih seperti itu. Kemudian nah, secara business goals yang kita sasar adalah yang pertama mengenai efisiensi dan efektivitas layanan SDM. Kemudian yang kedua adalah akurasi data layanan SDM. Nah, secara technical capability kita punya 4 isu begitu yang sampai saat ini masih cukup relevan begitu ya. Yang pertama adalah keterbatasan pengetahuan tim tentang human capital management atau human resource process begitu ya. Jadi ini sebenarnya jadi guyon juga waktu itu dengan teman-teman di SDM gitu. Kami aja yang mungkin bertahun-tahun aja sampai sekarang belum paham gitu Mas, apalagi teman-teman dari BSI begitu ya, yang secara dinamika timnya itu mungkin berubah-ubah dan harus kemudian bisa memahami semua proses yang ada di SDM begitu. Kemudian yang kedua adalah sistem yang berjalan sudah tidak relevan dengan proses bisnis yang berjalan atau yang dibutuhkan begitu ya, sehingga ya tadi itu kita harus mendefinisikan ulang. Yang ketiga adalah soal keterbatasan jumlah tim begitu ya untuk mengerjakan sistem SDM dalam waktu cepat. Yang keempat adalah diperlukannya kerjasama yang baik dan solid dengan domain lain terkait integrasi data. Nah, ini gambaran dari HR business process begitu ya. Jadi human resource business process itu mulai dari attracting, mulai dari rekrutmen gitu ya. Kemudian ada utilizing, developing, maintaining sampai terminating atau pensiun begitu ya. Nah, di berjalannya proses itu ada buffering, yaitu soal mengenai reward management system, kemudian ada mengenai employee tracking management system. Oke, tadi terus kenapa kita kemudian mengenalkan diri sebagai human capital management begitu ya? Karena kan kalau domainnya sebenarnya kan sumber daya manusia, bahasa Inggrisnya kan human resource management gitu. Tapi kita kemudian lebih memilih membranding diri kita dengan human capital management. Jadi ini terkait visi ke depan begitu ya. Jadi kita manusia itu kan sebenarnya adalah knowledge worker begitu ya, yang seharusnya day by day-nya secara pengetahuan kita itu meningkat begitu ya, bukan kemudian dianggap sebagai resource lagi begitu. Jadi manusia itu pada nantinya gitu, pada saatnya adalah sebuah capital begitu ya. Jadi bukan resource yang kemudian mengerjakan apa istilahnya pekerjaan rutin yang berulang begitu layaknya mesin, tapi lebih ke knowledge worker tadi, jadi bekerja yang punya pengetahuan begitu ya, sehingga
diharapkan ketika kita sampai nanti ke human capital tadi, para pegawai itu tidak lagi disibukkan oleh pekerjaan rutin, tapi lebih kepada inovasi dan inovasi begitu. Jadi inovasi di sisi layanan begitu. Oke. Nah, di awal itu kita mencoba untuk mendefinisikan nama-nama produk begitu ya. Yang kemudian sudah terdefinisikan waktu itu adalah UI Presensi, kemudian ada UI Personal, ada UI Insani, ada UI Portfolio, kemudian ada UI PAK atau kepangkatan, kemudian ada UI Organisasi, ada UI Rekrutmen, dan UI Karya Siswa. Nah, yang belum terdefinisi adalah layanan mengenai haji umroh, kemudian ada perjalanan dinas, kemudian ada piknik. Nah, kemudian juga mengenai reward dan punishment itu so far sampai sekarang belum terdefinisi begitu ya, mau kita branding dalam produk apa begitu. Kemudian nah, ini beberapa produk yang sudah rilis atau kemudian sudah ada di Gateway Production. Yang pertama adalah ada UI Presensi, kemudian ada UI Insani, kemudian ada UI Personal dan UI Portfolio. Nah, kalau tadi bicaranya di HR proses tadi adalah mulai dari attracting sampai pensiun, terus kenapa tiba-tiba yang misalkan yang dirilis adalah UI Presensi, yang itu lebih ke apa istilahnya utilizing begitu atau di developing begitu ya, tidak mulai dari awal, jadi kita lompat-lompat. Jadi memang ketika kita kemudian memutuskan untuk mengembangkan sesuatu, kita bersepakat dengan stakeholder. Jadi waktu itu ada kebutuhan apa dan ada momentum apa begitu ya. Jadi kenapa dulu kita mengembangkan awal itu adalah UI Presensi, momentumnya waktu itu adalah mengenai audit presensi terkaitannya dengan NKTK begitu ya. Jadi kalau nggak salah momentumnya itu ada di bulan September 2019 begitu ya. Jadi mulai awal 2019 kita sudah mulai mendevelop UI Presensi ini. Dan alhamdulillah di September itu fitur NKTK itu sudah bisa digunakan untuk membantu audit begitu. Dan qadarullah begitu ya, di awal-awal 2020 itu kemudian kita ada pandemi, sehingga akhirnya UI Presensi ini bisa dioptimalkan begitu ya. Jadi yang tadinya pakai fingerprint kemudian beralih jadi online gitu, presensi online. Nah, kemudian berikutnya yang kita rilis adalah UI Insani. Yang pertama mengenai fitur personal, begitu ya. Itu momentumnya sebenarnya karena ada pemutakhiran data secara berkala di awal tahun, di bulan Januari waktu itu, 2020 begitu ya. Tapi ternyata momentumnya itu harus terlewat begitu karena secara produk sudah dirilis tapi belum di-launch begitu ya, sehingga waktu itu apa istilahnya dapat momentum lagi ketika dari tim admisi keuangan, timnya Mas Andi itu melaunch UII beasiswa dan UII sehat begitu ya, yang secara data harus mengambil dari Insani, sehingga kemudian itu mempercepat momentum begitu untuk melaunch Insani begitu. Nah, UI Personal ini sebenarnya adalah aplikasi versi mobile sih sebenarnya, karena waktu itu ada kebutuhan ketika presensi, ada nggak kemudian yang bisa secara proses itu lebih efisien begitu ya, tidak perlu buka browser, login dan sebagainya, sehingga muncullah Personal ini yang di sana kita bisa melakukan presensi dan pemutakhiran data personal itu sendiri begitu ya. Nah, kemudian UI Portfolio ini momentumnya karena ada penerapan karakter mengenai UI remunerasi. Yang kita rilis pertama adalah fitur penelitian dan publikasi gitu ya. Jadi UI Portfolio ini adalah nanti tempatnya pangkalan datanya semua aktivitas baik dosen dan tendik begitu. Itu kemudian mungkin jadi
mungkin nanti saya nggak dari 4 produk yang sudah rilis tadi itu tidak akan saya tunjukkan semua dulu gitu ya, karena bertahap. Jadi mungkin yang pertama adalah mengenai UII Presensi dulu. Jadi di Presensi itu ada 3 fitur layanan mandiri gitu ya. Yang pertama mengenai nilai kedisiplinan. Jadi teman-teman yang kemudian punya apa istilahnya hak akses dan kewajiban melakukan presensi di UI Presensi itu day by day-nya bisa memonitor performance nilai kedisiplinannya begitu ya. Yang dulu itu mungkin secara tahunan baru bisa dilihat reportingnya. Dengan adanya UI Presensi ini day by day kita bisa lihat nilai kedisiplinan kita gitu. Kemudian balik dulu ya, lupa. Yang pertama adalah ini presensi online gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan presensi online melalui aplikasi presensi ini begitu. Kemudian layanan mandiri yang ketiga adalah pengajuan izin. Jadi teman-teman yang kemudian punya hak dan kewajiban terhadap UI Presensi itu bisa melakukan pengajuan izin melalui aplikasi UI Presensi begitu ya. Nah, itu 3 fitur di sisi pegawai gitu ya, yang terkait self-service. Nah, untuk di sisi admin bisa melihat rekap gitu ya. NKTK dari semua unit, kalau dia otoritasnya universitas begitu, kalau otoritasnya dia adalah unit berarti ya dia hanya bisa melihat unitnya sendiri begitu. Kemudian ada pengaturan, di sini ada pengaturan jenis pegawai begitu, pengaturan jam kerja khusus. Ini misalkan ketika seperti bulan Ramadan begitu ya, yang biasanya kita masuk jam 8 pulang jam 4. Ya biasanya masuk jam 8 pulang jam 3. Seperti kemarin juga ketika ada mitigasi COVID, itu juga masuknya jam 9, kemudian pulangnya jam 4 gitu ya. Kemudian di sini ada pengaturan jenis izin gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengajukan ada 5 jenis izin di UI Presensi itu, yaitu izin cuti, izin pulang awal, izin terlambat, izin tidak masuk, kemudian izin urusan pekerjaan. Nah, ini hari libur ini untuk ngeset begitu ya. Hari libur di tahun ini ada di tanggal berapa saja. Kemudian ini keluar presensi. Jadi teman-teman ketika lupa absen atau kemudian mengajukan via Mas Ruli itu. Nah, itu di sisi admin menggunakan ini begitu untuk mengubah presensi begitu ya. Dan pengajuan izin itu kaitannya dengan approval izin yang diajukan. Nah, posting laporan presensi ini adalah untuk mengunci presensi untuk sudah agar tidak bisa diubah-ubah lagi begitu. Jadi misalkan bulan ini November, berarti yang Oktober kemarin dikunci sehingga sudah tidak bisa lagi ada pengajuan perubahan di bulan Oktober karena kaitannya untuk keperluan di keuangan begitu ya. UHUM kalau nggak salah. Kemudian ini untuk approval pengajuan lembur. Nah, kemudian di riwayat perubahan presensi ini, jadi kita bisa lihat begitu ya. Misalkan ini contohnya. Nah, ini semula apa, kemudian menjadi apa, kemudian diedit oleh siapa, begitu itu ketahuan begitu ya. Kemudian ini terkait kelola pengguna presensi. Ini sebentar lagi akan DP Create begitu ya, karena ada rilis fitur di Winsani, yaitu fitur Simpek, sehingga pengaturan pengguna ini nanti akan sinkron dari sana begitu. Nah, data apa saja yang kemudian bisa dimanfaatkan dari dari presensi ini? Yang jelas adalah logging jam masuk, jam keluar begitu ya. Kemudian ada status
ketika dia kurang dari jam masuk itu ada status datang awal begitu. Kalau lebih terlambat dari jam masuk nanti ada datang terlambat. Kemudian kalau pulang sebelum jam pulang nanti ada status pulang awal gitu ya. Kemudian kalau pulangnya terlambat, lebih lambat dari jam pulang nanti ada pulang terlambat begitu. Selain itu juga ada poin-poin NKTK di sini yang bisa di-consume begitu. Nah, itu kurang lebih terkait UII presensi begitu ya, secara produk. Kemudian untuk yang UII Insani, nah di Insani saat ini kalau secara layanan mandiri itu baru fitur personal. Fitur personal itu digunakan untuk melakukan, waduh, tanggal lahirku ketahuan nih. Untuk melakukan pemutakhiran data pribadi begitu ya. Yang di sana ada terkait biodata, kemudian ada identitas, ada alamat begitu, ada kontak, kemudian ada terkait keluarga begitu, terkait, dan ada data terkait pendidikan. Ini yang layanan mandiri begitu ya. Nah, dari sisi admin ini admin bisa kemudian melakukan pengelolaan terhadap data-data personal yang secara layanan mandiri tadi diupdate oleh teman-teman tendik maupun teman-teman dosen begitu. Jadi di sini bisa melakukan jadi admin juga bisa punya otoritas untuk melakukan updating data, kemudian juga bisa melakukan verifikasi begitu. Jadi ini ada fitur verifikasi yang dia kemudian bisa melakukan verifikasi terhadap data-data ajuan begitu ya. Kemudian, nah ini fitur yang kemudian per November ini baru kita rilis begitu ya. Jadi ini sebenarnya menggantikan antarmuka sistem kepegawaian yang lama, yang desktop gitu ya, versi desktop yang ada di Oracle begitu datanya. Nah ini sebenarnya fitur ad hoc begitu sampai nanti kemudian kita bisa merilis fitur SK begitu. Jadi SK kepegawaian. Jadi ini secara antarmuka dan data itu sudah ada di MySQL, tapi karena di Oracle itu masih dibutuhkan untuk beberapa legacy app begitu ya. Jadi yang kemarin itu data yang ada di Simpek itu sinkron dari Simpek yang di Unsani itu sinkron dari Oracle ke MySQL. Nah untuk yang per November ini itu dibalik begitu. Jadi sinkronnya dari MySQL ke Oracle gitu. Jadi di Simpek ini secara data apa saja yang kemudian nanti bisa teman-teman lain manfaatkan gitu ya. Ini mengenai kepegawaian yayasan. Jadi terkait semua data kepegawaian itu adanya nanti di Simpek ini ya, yaitu mengenai jenis jenis pegawai begitu, statusnya, kelompoknya apa, kemudian pangkat jabatan itu ada pangkat golongan ruang terakhir itu apa, kemudian TMT pangkat golongan ruang yang terakhir itu kapan, kemudian ada jabatan fungsional, ada TMT jabatan begitu ya, dan ini ada masa kerja bawaan, ada masa kerja gaji, ini ada angka kredit, kemudian ada nomor sertifikasi, ada jenis nomor registrasi dan nomor registrasi. Jadi jenis nomor registrasi ini ada NIDN, NIDK, gitu ya. Ada nomor urut pendidik, ada nomor induk tenaga kependidikan. Kemudian nah, unit kerja, ini ada
induk kerja, ada unit kerja dia berada, nah kemudian ada di bagian apa, lokasi kerjanya di mana, kemudian SK pertama ini nomor SK-nya berapa, kemudian TMT SK pertamanya itu kapan. Nah di sini juga ada home base untuk versi PD Dikti dan home base untuk WII begitu ya. Nah, untuk data kepegawaian negara ini ada jenis PTT begitu, akademisi non akademisi, kemudian detail profesi. Ini untuk misalkan ada dosen yang dari luar begitu ya, misalkan Kapolri, kemudian kita minta mengajar di UII begitu, ambil misalkan beberapa semester begitu. Nah ini detail profesinya apa, itu nanti bisa didapat dari sini. Tapi data terakhir itu yang dari Simpak itu belum ada cakupan sampai si detail ini gitu ya. Jadi di Simpak yang ada di Winsani ini insya Allah nanti secara data lebih lengkap dari yang ada di Simpak begitu. Jadi nanti pemanfaatan datanya teman-teman bisa lebih banyak. Ini kalau nggak salah kemarin dibutuhkan oleh teman-teman akademik kalau nggak salah yang mengenai detail profesi ini. Kemudian ada NIP PNS, nomor kartu pegawai PNS gitu ya. Nah, ini ada pangkat golongan ruang yang untuk versi negara begitu, TMT jabatan fungsional, kemudian TMT jabatan fungsional, dan ada masa kerja, ada angka kredit. Nah, di status ini, jadi status pegawai yang ada di UI ini ada macam-macam itu ya. Jadi aktifnya itu aktif detailnya apa begitu. Sama ketika tidak aktif pun juga tidak aktifnya kenapa begitu. Nah ini juga lebih lengkap gitu secara status daripada yang ada di Simpak karena memang salah satunya untuk mengakomodir beberapa kebutuhan, misalkan seperti Sosial kemarin kalau nggak salah itu ada kebutuhan data karena pensiun itu bisa juga dapat, tapi ada dosen yang sudah pensiun tapi masih statusnya dosen, yaitu dosen NIDK begitu ya. Itu kan bukan pensiun literally pensiun begitu ya. Ya memang dia pernah pensiun tapi masih aktif sebagai dosen NIDK begitu. Itu mungkin dua produk dari tim Avenger HCM yang bisa saya paparkan dulu begitu ya. Nanti untuk yang portfolio, insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya atau mungkin nanti teman-teman dari HCM yang lain bisa kemudian memanfaatkan juga event Tech Talk ini untuk menyampaikan mengenai portfolio gitu ya. Jadi portfolio itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi dia adalah pangkalan data gitu ya terkait catur dharma yang untuk pegawai yang ada di UI. So far yang resmi rilis baru fitur penelitian dan publikasi. Jadi masih ada 3 fitur yang belum dirilis, yaitu pendidikan, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian dakwah Islamiyah begitu ya. Dan nanti ada beberapa kebutuhan-kebutuhan lain begitu di luar catur dharma itu yang nanti untuk mendukung seperti SKP, PPKP, kemudian untuk LKD dan sebagainya begitu. Nah, di setiap aplikasi dari tim Avenger HCM itu pasti disematkan begitu ya mengenai bantuan informasi begitu. Jadi ini istilahnya tujuannya untuk kemudian mempermudah teman-teman pengguna aplikasi untuk ketika mengalami beberapa kesulitan atau kemudian ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, itu bisa dilihat di sini. Nah, ini mungkin
sekaligus juga mungkin menginformasikan ke teman-teman yang lain yang nanti di produk yang ada di Gateway itu pengen juga menambahkan bantuan informasi ini. Nah, secara manajemen knowledge-nya itu bisa diakses dari sini gitu ya, secara apa istilahnya manajemennya begitu. Nah, data-data yang ada di sini itu nanti bisa dikonsum di sisi gateway. Nanti API-nya ini begitu ya. Sesuai nanti ketika kita milih filter apa begitu ya. Misalkan domainnya yang sumber daya manusia, produknya efisiensi, fitur, misalkan semua fitur begitu. Kemudian jenis penggunanya itu adalah endik, gitu misalkan. Mau diurutkan berdasarkan apa? Nah, nanti ketika mau konsum di Gateway itu tinggal panggil yang /FAQ, kemudian query parameternya nanti disesuaikan di sini. Itu jadi manajemen knowledge yang ada di sini itu diambil dari secara konten diambil dari sini begitu ya. Sekaligus ini juga berguna ketika nggak ingin masuk ke Gateway tapi juga punya pengetahuan begitu terkait beberapa produk begitu. Juga misalkan kemarin WAPI begitu ya, karena secara dokumentasinya itu ada di Confluence dan ketika mau masuk ke Confluence itu harus dibikinkan user. Nah, ini salah satu solusinya juga bisa dipasangkan di sini begitu. Jadi nanti jika ada teman-teman yang secara tim butuh butuh mengekspos konten yang ada di mana Confluence itu bisa memanfaatkan di sini. Jadi nanti tinggal ya menggunakan shortcut seperti ini ya. Jadi mana ini? Nah, Confluence page, kemudian page ID yang ada di Confluence-nya itu berapa, tinggal dipasang di sini nanti sudah muncul yang ada di sana begitu. Data yang tertampil di sini sama dengan yang ada di Confluence begitu ya. Oke, kemudian balik lagi ke presentasi. Jadi product vision-nya apa sih kemudian yang ingin kemudian di-achieve oleh kami di HCM itu? Jadi secara jangka pendek ada beberapa hal gitu beberapa poin yang ingin kita capai, yaitu mengenai inisiasi gitu ya. Jadi beberapa aplikasi yang belum ada itu kita coba inisiasi. Kemudian kita bicara akuisisi begitu ya, akuisisi data-data yang terserak begitu. Kemudian kita bicara validasi, jadi data-data yang kita akuisisi itu kita coba untuk validasi. Kemudian juga mengenai perubahan budaya self-service gitu. Ini jangka pendek kita ya kita pasang target di 5 tahun. Kalau kemudian sekarang sudah berjalan 3 tahun, berarti harapannya 2 tahun lagi 4 poin ini di semua produknya HCM itu sudah terlaksana begitu ya. Nah, kalau jangka menengahnya, ini bicara kalau yang kami pasang target adalah ya dari 5 tahun ke 10 tahun begitu, kita bicara otomasi, kita bicara notifikasi, ya bicara paperless begitu ya. Kemudian kita bicara gamification, kemudian kita bicara sistem pendukung keputusan. Nah, jangka panjangnya kita mungkin nanti akan bicara sistem as a service begitu ya. Jadi misalkan kayak portofolio itu
dari sekarang itu kita sudah mulai membuat formnya secara dinamis. Gitu. Jadi ketika nanti ada perubahan kebutuhan data, gitu ya, jadi formnya gitu ada dinamika untuk menambah form atau kemudian ada perubahan, tidak perlu lagi menghubungi developer, gitu, tapi secara pengaturan nanti tinggal bisa diatur-atur di sana. Begitu. Kemudian kita bicara juga mengenai dynamic flow business process, gitu ya. Jadi bisnis prosesnya pun juga nanti bisa by system, gitu ya. Jadi ketika ada perubahan bisnis proses itu tidak lagi menghubungi developer, begitu, tapi sudah di masing-masing pemilik aplikasi itu. Kemudian misalkan perlu ada perubahan bisnis proses, ya ada langsung di aplikasinya, kurang lebih begitu. Dan nanti kita bicara mengenai business intelligence dan artificial intelligence. Gitu. Ini mungkin 3 term, gitu ya, apa yang kemudian menjadi product vision atau kemudian yang menjadi harapan dan kemudian menjadi doa, begitu. Oke. Bicara 5 tahun, bicara 3 tahun, begitu ya, pasti ada rasa lelah, ada rasa capek, begitu ya. Seenggaknya ini adalah quote yang kemudian membantu saya untuk tetap semangat, begitu ya. Jadi setiap kali kita akan menyerah itu katakan 10 langkah lagi, begitu ya. Karena rasa sakit itu akan menetap jika kita berhenti, begitu, tapi akan terus berkurang jika kita terus berlari. Terima kasih dari saya. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.